Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ayyuhal hadirin, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, amin insyaallah. Yang pertama dan utama, kita tidak henti-hentinya bersyukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan nikmat kita begitu banyak. Nikmat berada di dalam keimanan dan amal salih, dan ini harus diutarakan. Sering kami sampaikan dalam muqaddimah kajian kita atau pengajian kita, firman Allah Ta'ala di ujung surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadamu, maka utarakanlah. Jadi ciri orang muslim yang beriman harus selalu memuji Allah dalam segala kondisi, baik disukai atau tidak disukai, baik yang diharapkan atau tidak diharapkan, harus senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada pilihan lain, jemaah. Karena sebagaimana Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim au ghairuh, Nabi mengatakan kurang lebih, apabila engkau mendapatkan sesuatu yang tidak kau inginkan, sesuatu yang tidak kau harapkan, falyaqul, maka hendaklah ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanyalah milik Allah atas segala sesuatu. Dan ini makom yang tinggi, diuji dengan kesulitan, kehempitan, ketidaksesuaian, pokoknya sesuatu musibah. Yang diucapkan bukan kalimat istirja. Kalimat istirja itu dalam surah Al-Baqarah 156, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu standar, jemaah, makom yang standar. Kalau makom yang a'la, ketika diuji Allah, yang dipuji adalah Allah. Dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih sesuatu yang enggak dia sukai, tetap diucapkannya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Contoh misal Ummu Sulaim, Ummu Salamah, ketika diuji putranya meninggal dunia, lalu apa yang dia ucapkan ketika meninggal dunia? Lalu apa yang dia lakukan ketika suaminya pulang? Malah dijamu untuk makan. Habis makan berdandan melayani suaminya. Itu tidak dikasih tahu dulu putra kita meninggal dunia. Itu makomnya sahabiah, itu makomnya waliullah. Kalau diuji, ditimpakan musibah, selalu memuji Allah, tetap fokus beribadah. Dan itu nanti kita akan bahas ketika kita sudah masuk nanti babu tazkiyatun nufusi atau babu tasawuf. Dalam bab itu kita akan sampai nanti. Terutama saya akan mengambil perkataannya Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Banyak dalil nanti di sana bagaimana nanti tasawufnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali sebagai ulama-ulama ahlu tasawuf. Nanti kita akan pelajari kapan, kalau udah sampai ya, insyaallah. Tapi siap-siap nanti dioncain. Nah, udah masuk bab tasawuf, siap-siap dioncain. Jadi ki perasaannya nek ngaji ki ditelanjangi tenanan itu. Jadi kalau ngaji maunya cuman dapat guyon tok, jangan panggil ustad, panggil pelawak. Kalau ngaji niku memang kudu dioncai, disinggung jiwanya. Kalau ngaji ndak tersinggung jiwanya niku berarti hidayahnya ndak masuk niku. Ya. Makanya siap-siap kalau kita ini menuntut ilmu tersinggung, ya. Ya. Semoga Allah Ta'ala tolong kita, semoga Allah Ta'ala sempurnakan iman dan amal soleh kita, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, diwafatkan dalam keadaan bertakwa atau husnul khatimah. Amin Allahumma amin.
Taib, kita jemaah akan melanjutkan kembali babul birri wassilah dalam kitabul Jami' Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Hari ini kita akan membahas sebagaimana yang sudah di-share Pak Hendriawan. Sudah di-share Pak judulnya? Ya, ini kita akan membahas segala kebaikan itu adalah sedekah. Kita akan bahas apa yang dimaksud hadis dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita akan baca, kita doakan dulu sang pengarang kitab, itu thariqahnya para ahli ilm. Jadi kalau kitabnya kita baca, kita akan doakan dulu. Allahumma ighfir lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa limasyaikhina wa li jamil muslimina amin. Allahumma amin. Berkata Imam Ibnu Hajar Asqalani, yakni an Jabir radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala atasnya dia berkata. Jadi sahabat Jabir ini sahabat Masya Allah tabarakallah rahman, sahabat yang dia itu tidak masyhur tapi dititipi hidayah oleh Allah banyak. Wahyu Allah dititipi ke beliau itu banyak. Makanya dia bisa menghafal hadis Nabi. Sahabat Jabir ini Masya Allah ini. Semoga kita bisa bersama Kanjeng Nabi SAW di surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul alaihi salatu wassalam, apa kata Kanjeng Nabi? Kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap atau segala yang ma'ruf, segala yang baik itu adalah sedekah. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Apa yang dimaksud segala kebaikan itu adalah sedekah? Apakah setiap yang dipandang manusia itu baik itu jadi sedekah? Belum tentu. Saya ulangin ya. Apakah setiap yang dipandang dinilai manusia pada umumnya adalah itu sedekah? Belum tentu. Jadi tidak semua yang kita nilai, tidak semua yang kita anggap itu baik adalah sedekah menurut kita. Karena aturannya jelas. Ya, ini makanya saya gunakan dua kitab ini, sama-sama ulama Syafi'iyah. Yang satunya adalah Al-Imam An-Nawawi, saya ambil ini kitab Riyadhus Shalihin. Tentunya dengan tafsirnya untuk mengimbangi, karena ini hanya satu hadis berbunyi hanya kullu ma'rufin sadaqatun, segala kebaikan adalah sedekah. Tentunya versinya ma'ruf itu yang mana? Ma'ruf menurut kita atau ma'ruf menurut Allah? Baik menurut kita atau baik menurut Allah? Itu yang harus kita koreksi, harus kita cari. Betul nggak jamaah? Saya mau tanya, segala kebaikan menurut Allah sudah barang tentu baik buat makhluk nggak? Segala kebaikan menurut Allah pasti baik menurut makhluk nggak? Seluruh. Tapi baik menurut makhluk belum tentu baik menurut Allah. Leres nobodan. Nah itu yang harus kita cari. Jadi tidak semua baik menurut kita itu baik menurut Allah. Ngaten ji? Ya, kalau baik menurut kita semua itu baik, maka yang maksiat itu pun baik nanti tadi ini. Betul apa tidak? Ya karena syahwat kita ini dorong itu pasti yang buruk. Kita udah pelajari itu. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menyebut nafsu dasar manusia niku. Ini sedikit tasawufnya dikit masuk ya. Nafsu dasar manusia itu disebut beliau apa? Nafsul hayawan, nafsu binatang. Dalilnya ada. Sebelum dalilnya tak sebut, coba saya mau tanya, binatang itu kerjaannya apa? Makan, tidur, kawin. Betul apa enggak? Makan, tidur, kawin, makan, tidur, kawin, nyeruduk gitu. Nek gak suka diganggu, itu ngono kuwi. Itu nafsu binatang. Dan nafsu kita ini kalau dibiarkan ya kok yang ngono kuwi. Leres napa boten? Apa kata Allah dalam surah Yusuf awal juz 13 ayat ke-53, kalau Quran hafalan tuh posisi sebelah kanan paling kiri. Lembar kiri paling atas. Sebelah kanan paling kiri enggak ada ya. Sebelah kiri paling atas maksudnya. Allah Ta'ala katakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu', dan tidaklah aku mampu bisa berlepas diri dari nafsuku. Itu perkataan Nabi Yusuf kepada Raja Mesir kala itu. Innan nafsa la'amaratum bisu', sesungguhnya nafsu dasar menungso niku memerintahkan kepada yang buruk. Maka harus kita pahami, tidak semua kebaikan menurut makhluk itu baik menurut Allah. Tapi baik menurut Allah pasti baik buat makhluk. Lah yang mau kita cari itu baik menurut sinten dulu? Menurut pandangan Allah atau pandangan kita? Nah, tentunya pandangan Allah bukan harus kita tafsirkan sendiri. Ulama-ulama telah mengejawantahkan. Makanya nggak boleh meninggalkan ulama ahlus sunnati wal jamaah, itu nggak boleh.
Karena kita ini fakir ilmu kita ini bodoh semuanya. Lalu sama boten. Makanya saya aja bawa ini aja 2 kitab, ndak sembarangan. Ndak boleh sembarangan ini mengkaji karena ini wahyu Allah. Nggak boleh nurut Salahuddin. Ini menurut 2 ulama ini, Imam Ibnu Hajar Asqalani dan ulama yang lebih senior, lebih alim, Al-Imam An-Nawawi. Maka kita akan pahami dulu apa yang dimaksud ma'ruf dari sisi bahasa. Ini koyoi sing ngantuk ojo lali baca doa. Bismika Allahumma. Biar tidurnya barokah, ya. Ya. Nanti bangun-bangun sudah kafaratul majlis wis lunga kabeh, ya. Lanjut nobodan. Nah, kita akan bahas apa makna al-ma'ruf. Al-ma'rufu ismun jami' li kulli ma fihi naf'al lil akhirina min qaulin aw fi'lin. Jadi kata beliau Syekh Al-Alamah Abdullah hafizahullah ta'ala, beliau katakan wal ma'ruf, menukil pendapat ulama-ulama Ahlussunnah, ma'ruf itu adalah nama yang mengumpulkan segala apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat berupa ucapan dan perbuatan. Nah, saya ulangin. Yang namanya ma'ruf, kebaikan itu adalah nama yang berkumpul di dalamnya segala apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Apakah itu ucapan atau perbuatan? Ngeten ya. Ketahui jamaah, ada pandangan mata yang ma'ruf. Ada pandangan mata yang bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah. Tapi ada pandangan mata yang batil, pandangan mata yang dibenci oleh Allah. Pandangan mata yang dibenci oleh Allah itu pandangan mata yang kalau ketemu orang lain merendahkan, merasa diri lebih baik. Nanti delokin wong tuh dari atas sampai bawah. Nah, iki bar kuwi. Nah, itu pandangan mata yang dibenci sama Allah itu. Ditakon hafal Quran ya ora. Tapi udah mandang orang bedo sithik. Nah, itu pandangan mata yang mendapat murka itu kalau nggak mau tobat. Nah, pandangan mata yang dicintai oleh Allah selalu menghormati siapapun, mau ahli maksiat, mau ahli ibadah, dia nggak pernah merendahkan, menghargai setiap orang. Itu pandangan mata bernilai ibadah ya, paham ya? Pandangan mata bernilai ibadah itu adalah selalu pandangan mata penuh kasih sayang ya. Ada juga telinga yang dibenci dan telinga yang dicintai. Telinga yang dibenci oleh Allah itu kalau dengar maksiat itu senangnya bukan main. Kalau dengar aib orang itu renyah. Kalau bahasa anak muda sekarang crunchy. Nek dengar aib orang tuh crunchy banget, renyah banget. Nyenengke. Tapi nek dengar nasihat dalam hatinya apa? Kakean ceramah. Itu telinganya ndak seneng. Kalau dengar dembak dungdung jos ngadeg. Nek denger murotal Quran 10 menit 5 menit ngantuk. Nah itu na'udzubillah itu. Hati-hati ya. Hati-hati ini. Ya itu kita banget enggak? Set A set B ngadeg ngene itu. Tapi nek denger ngaji Quran murotal niku glosor ngono. Kurang apa Syekh Sudes nek murotal nadanya dhuwur ngaten to. Nek ngaji itu nadanya dhuwur ngaten. Udah enggak usah lihat dia, lihat saya aja. Ustadznya jelas dulu iki wae. Dari sini aja. Oh, kena angin. Tak kirain suaraku sing bukannya itu ya. Oh iya, matur suwun, sensitif dia. Ya, tekan di mau. Jelas itu, sing deling jelas itu. Misalnya Syekh Sudes itu nadanya wis dur. Kudune nek denger kono ki, denger beliau itu nek ngaji atau ngimam itu deg jantungnya kudune semangat, bukan malah glosor, matane turu. Nek denger dangdut campur sari campur saru, ngene. Lah itu berarti telinganya niku tuh ndak barokah. Telinganya niku tuh ndak mengandung kebaikan. Ngertos nggih? Dalam kitab Sulamun Taufik itu dibahas oleh ulama itu. Hati-hati ya. Nah, dalam kitab Sulamun Taufik itu jelas itu mazhab Syafi'iyah. Itu tentang masalah yang didengar sing campur sari campur saru niku tuh ngerusak hati ini. Hati-hati ya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah. Ya sama, siapa sing ndak seneng kalau dengar sing koyo ngono, tapi hati jangan betah. Coba di battle itu.
antara murotal, pengajian, wis pengajiannya saya ngono lucunya ora apa-apa wis. Wis ora apa-apa wis. Dengan sing iki tempat ndung jos sama campur saru. Yakin kula lebih ngadeg sing ngiri, ya toh? Mantap. Alhamdulillah. Sempet-sempetnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini naudzubillah ini ya. Kita akan bahas. Jadi ingat ya, ma'ruf itu adalah nama yang berkumpul segala apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat, baik ucapan ataupun perbuatan. Banyak. Nah, kita akan bahas di sini. Coba saya ambil nih ya, hadis pertama dalam Babu fi bayani katsirati thariqil khair dalam Riyadhus Shalihin. Nanti dijelaskan oleh para ulama kita. Bab ini menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi kita akan tahu, kita akan dengar ma'ruf itu menurut ulama ahlus sunnah itu gimana. Ya, tentunya enggak sembarang pendapat, pakai dalil. Nah, ini akan menukil satu sahabat namanya Abi Dzar Jundub bin Junada. Jamaah, Abi Dzar ini kalau baca biografinya, ya Allah, kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Abi Dzar. Wis miskin, ya miskin dia ini, nggak milik apa-apa, tapi hatinya itu sudah berada di surganya Allah. Hatinya itu merindu amal salih. Bahkan hatinya itu kepengen melakukan sesuatu amal yang menyelamatkan dirinya di akhirat, tapi dia nggak mampu. Maksudnya dia pengen tapi nggak bisa gitu loh. Paham maksud saya? Nggak bisanya karena terbatas gitu loh. Contoh misalnya nih, saya baca dalil yang pertama ya. Dia datang kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal. Langsung menohok, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Tuh. Tak kasih tahu ya jemaah. Abi Dzar ini sahabat yang bukan muhajir. Jadi kalau muhajir itu yang dari Makkah ke Madinah ya. Kalau Ansor itu yang menolong. Nah, Abi Dzar ini termasuk sahabat yang masuk Islam tuh kalangannya Madinah. Jadi dia tuh pengen itu punya iman amal soleh itu ngejar seperti sahabat muhajir. Pengen punya keutamaan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Sepengen seperti mereka. Harusnya kita kayak gitu jemaah. Jangan delok konco koyo ini mosok aku luwih apik dari seperti dia. Kudune aku ya padha lah minimal. Ojo koyo ngono. Kalau mau cari teman itu sing luwih apik dari segi dunia apalagi akhirat. Jangan yang cari selevel, enggak naik kelas nanti. Gitu ya. Makanya kalau bersahabat tuh dengan teman-teman yang apa itu? Yang alim. Paham ya? Nanti kita akan bahas itu. Dan ini lihat nih ya, Abi Dzar tuh ngejar sama Kanjeng Nabi. Maka banyak hadis dari beliau. Apa dikatakan beliau? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Langsung menohok. Dia kepengen nih ngejar sahabat muhajir. Lalu Nabi SAW menjawabnya, qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilih. Engkau beriman kepada Allah bermakna jangan berbuat syirik. Jaga itu imanmu, jaga tauhidmu, jangan berbuat syirik. Lalu wal jihadu fi sabilih. Kamu berjihad di jalan Allah. Jamaah, jihad itu ada dua. Kalau jihad yang besar, jihad yang utama memang perang di jalan Allah. Tapi negara kita kan aman. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat jihad di negeri kita ini adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Jadi jenengan datang ke sini itu jihad loh jamaah. Bener wallah ini jihad. Saya nggak doakan ya kalau ada yang berangkat ngaji, entah mau berangkat atau setelah pulang atau pas ngaji contoh, kemudian dipundut nyawanya sama Allah. Selama dia tidak berbuat syirik, tidak durhaka sama orang tua, mati syahid. Ada yang udah siap? Masya Allah, udah siap. Tenang nih, anak buju ditinggal siap. Nah, ini amal yang paling utama ya. Selama dia beriman kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak durhaka sama orang tua, nuntut ilmu. Walaupun kita ngaji sepekan sekali, mondok ini di Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Tugurejo, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, memberkahi kita semua, khususnya Bapak Direktur yang punya program dan Bapak Wakil Direktur semuanya yang dapat kebaikan. Ini jihad. Nyatanya bukan jihad itu bom, ngebom sana ngebom sini. Itu bukan mati syahid, mati sangit. Ngebom ini jihad skondi. Nah itu harus jenengan pahami. Lalu dia udah paham, oh iya ya. Nanya lagi, karena dia semangatnya luar biasa. Qultu ayyuriqabi afdal. Ya Rasul, budak hamba saya mana yang paling utama ingin kami merdeka, yang bisa
yang paling utama pahalanya. Udah saya sampaikan belum di sini? Belum. Budak hamba saya mana kami bisa merdekakan? Maksudnya yang paling utama pahalanya. Nah, ini berat ini jawabannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi SAW bersabda, anfusuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Yang paling dicintai oleh pemiliknya dan yang paling mahal harganya. Nah, ini perlu saya sampaikan ya. Hukum perbudakan dalam Islam itu tidak dihilangkan. Jadi budak itu hukumnya nggak dihilangkan. Ya, bahkan tuh dalam kitab Adabul Mufrad dibahas Imam Bukhari. Salah satu hikmah kenapa hukum budak nggak dihilangkan, karena itu nanti sebagai ciri-ciri tanda hari kiamat akan datang. Ya, caranya adalah seorang budak yang melahirkan tuannya, itu budak. Lah budak ini, maaf ya, ini tapi jangan seneng jenengan, nggak boleh. Udah, saya kepengen bilik budak, jangan gitu ya. Budak itu kalau perempuan budaknya boleh ditiduri tuannya tanpa dinikahi. Belum. Jadi kalau dapat budak wanita, kita boleh jima sama dia tanpa dinikahi. Tapi memperoleh budak itu bukan tuku kayak pembantu. Malah pembantu ki budak saya ini. Pilih sing glowing ngoten. Ndak iso, itu budak niku nek ana peperangan. Nek perang kaum muslimin tawanannya niku dadi budak. Tapi paling utama bukan malah dipek dhewe, merdekakan. Ya. Kayaknya Indonesia kan alhamdulillah negeri kita aman, alhamdulillah ono budak insyaallah. Jangan pakai dalil ki pembantu jadi budak, naudzubillah. Ki nafsu amaratu bisu itu, nafsu hewan gitu ya. Jangan ya. Kita pembantu bukan budak. Beda itu, syariatnya panjang. Kita nggak bahas itu. Nah, budak yang paling dicintai tuannya dan paling mahal itu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu budak yang paling disukai tuannya, paling mahal harganya. Maka ketika Bilal bin Rabah itu masuk Islam, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ketahuan sama tuannya, disiksa bukan main. Maka yang memerdekakan budak dalam Islam yang paling awal, paling mahal itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahasa sekarang tuh larang sak pol-pole, mahal banget, ora jamak larangnya. Tapi dia sugih belegedu. Abu Bakar tuh sugih belegedu, muda kaya, kita muda. Ya Allah, udah paling beriman, nama soleh, sugih. Makanya nggak pakai tawar menawar. Kita nek tuku sesuatu dadak harus nawar. Ini tak ingatkan ya mas. Besok jenengan nek belanja neng pasar atau neng warung sing jualan tuh wong muslimah itu ya, jilbaban, nek jenengan nawar ki kebangetan tenan. Wake duwite koyo nawar. Terus bayar lah wis. Tuku kambing golek sing cempe sisan. Astagfirullahalazim. Abu Bakar delok. Berapa? Bayar. Nah, tapi dia kan nggak mampu. Abi Dzar miskin, maka dia berkata kepada Nabi, ya fa'ilam afal ya Rasul, kalau aku ndak mampu gimana ya Rasul? Kan ngatan. Lalu Rasul menjawab, rodo angel meneh iki, tu'inu sani'an au tasna'ul akhraqa li akhraqa. Engkau mempermudah pekerjaan orang lain atau mengarahkan pekerjaan buat orang lain. Dalam bahasa kurungnya menciptakan lapangan pekerjaan. Menolong pekerjaan orang lain. Nih, tak kasih tahu ya, panjenengan yang di rumahnya itu ada asisten rumah tangga. Ingat ya, yang namanya asisten rumah tangga itu maaf bahasa ini kira-kira kena undang-undang ITE enggak ya? Kalau saya bilang pembantu. Contoh ya, contoh asisten rumah tangga itu kan yang membantu di rumah ya. Itu bukan berarti yang ngerjain semuanya. Ini tak ingatkan ya, ndak boleh jamaah. Ngapunten, mosok habis suami istri ngibadah, gitu. Ngibadah tau neng kamar, masa saya ngeresiin kasurnya pembantu nih? Ini ono becap itu be, tahu? Bekas pulau-pulau yang nempel di kasur itu loh. Mosok pembantunya yang bersihin, nggak boleh saru itu. Nek jenengan punya ART, itu ndak boleh masuk kamar pribadi jenengan, ndak boleh. Juga ngapunten, nggak boleh nyuci pakaian dalamnya jenengan. Itu aurat loh pakaiannya, masa pakaian dalam suaminya yang nyuci pembantu nih. Nek ketahuan bolong-bolong bi. Memang bolong nggak bisa melebu itu. Maksudnya sobek-sobek maksudnya. Ya, paham ya?
Ini jadi nggak boleh lo tuh aurat. Kalau bisa tuh pakai dalamnya suami istrinya jenengan juga itu jangan dicuci ART, nggak boleh itu. Kalau namanya dia tugasnya membantu, ya hanya membantu, ndak semuanya ngerjain. Kecuali kalau itu budak, akad jenengan budak nopo pembantu. ART kalau budak yang ngerjain kafir apa-apa. Ya paham ya, ini ndak boleh. Jadi tugasnya apa? Akadnya jelas dulu ART, nyapu, masak, nyuci, selesai. Tapi jangan kemudian kabeh dek yang belanja ya, maaf, istri jenengan ngapain? Ini namanya membantu khusus. Nih, ini wilayah kerajaan. Misalnya kamar nggak boleh sentuh kamu mau masuk, ya. Terus kalau anak laki punya pakaian dalam, ya jangan dicuci ART yang perempuan nggak boleh. Ngaten ya, nggak boleh. Ustadz nggak nyuci Ustadz, tapi jemurin ini podo wae. Nggak boleh ya. Itu saru, itu aurat. Ya ngaten ya. Di pondok pesantren aja itu kalau santriwati santri putra niku terpisah itu ndak wedok ndak entuk, saru itu aurat ya. Ya juga yang kadang-kadang yang lanang ya rodok gimana ya. Excited ya, rodok show off. Celana dalamnya ditaruh nih atas genteng delonge glewer-glewer. Santri wedok ki, masyaallah nih santri show ini laki sopo iki. Glewer-glewer sobek pula tuh celana dalamnya. Aduh, ndak entuk itu. Makanya jenengan kalau bangun pondok pesantren itu tanya ustadznya, tanya kiainya, jangan asal bangun. Karena itu yang tahu coba rumah sakit ini. Yang bangun rumah sakit harus ahlinya nggak bangunannya? Boleh nggak tukang sembarangan? Boleh nggak? Nggak boleh. Paham ya? Sama pondok pesantren kalau jenengan punya fulus, punya duit, itu tanya kiainya, tanya ustadznya, tanya gurunya. Bangun pondok itu gimana? Paham ya? Nggak boleh campur tembok, nanti kejadian kayak yang di Bandung itu. Itu karena kan alirannya Syiah itu. Santrinya KB dijimai semua, enak men. Nek halal aku dhisik mungkin. Kowe haram niku. Santri kok dijimain semua. Mau jadi nikah mut'ah kabeh itu enggak boleh ya. Lanjut ya. Jadi mempermudah urusan orang sama jamaah. Jenengan di kantor punya bawahan, maaf, punya staf. Ya jangan mempersulit staf. Ya kalau dia tugasnya bantu ya cukup kerjaannya dia aja. Ini ngapunten nih banyak terjadi di luar sana karena atasan yang ngerjain bawahin kabeh. Dan ini ngene tok. Mainan gini. Lah kerjanya apa? Itu besok hisapnya berat loh itu. Lah kalau kamu kerjanya apa ya kerjakan, kalau asistennya ya sesuai dengan jobnya aja, job desk namanya. Maaf ya. Paham ya jamaah ya. Juga dokter karena mungkin koasnya atau nakasnya bisa, ya udah kamu yang ngerjain, aku duduk. Ya nggak boleh gitu. Minimal kita yang diagnosa, kita yang arahkan ngajari, jangan kita yang dia semua yang ngerjain, kecuali kita ada uzur kita wakilkan boleh gitu. Paham? Wong itu kan maaf, saya mau nanya sama jenengan. Pasien datang kepada panjenengan niku ke rumah sakit ini, yang datang kan siapa? Allah kan? Betul. Berarti itu pahala buat siapa? Buat dokternya dan nakesnya. Jangan dikasih orang lain. Kita yang garap. Pahala di depan mata kok dikai wong, bisa jadi itu malah kita nolong dia itu hari terakhir kita hidup, kita masuk surga dari situ. Paham ya? Permudah urusan orang gitu. Autusnia li akhraq, atau kamu menciptakan lapangan pekerjaan. Saya kasih motivasi jenengan, walaupun itu maaf saat ini jadi karyawan, jadi pegawai, juga harus punya usaha. Saya walaupun alhamdulillah ini guru, punya rumah tak punya pondok, tapi saya punya usaha kecil-kecilan. Saya punya 3 usaha atas izin Allah. Pertama biro travel, percetakan. Yang ketiga, saya punya yakni wedding organizer, punya lama saya. Tapi enggak saya kerjakan aja, tapi Islamik ya. Punya usaha. Enggak hanya ustadz ngajar, toh harus punya usaha. Paham ya? Saya SMP itu udah jualan keset kaki loh jemaah, muterin ke rumah-rumah tetangga itu. Udah hanya berpangku tangan, jualan keset kaki. Kuliah itu saya nggak minta jajan orang tua, jualan itu baju-baju, minyak wangi, jualan pokoknya. Selain asdos, jualan, ngajar, fight, kuat, ngaten gitu loh. Paham ya? Jadi kalau kita jadi pengusaha, nah kita ada karyawan tuh amal jariah luar biasa loh jamaah. Kalau jenengan itu menciptakan lapangan pekerjaan atau memberitahu orang ini ada lowongan pekerjaan, misalnya rumah sakit
buka lowongan pekerjaan. Jangan kasih tahu keluarga atau tetangga. Jangan ngasih tahu aja, itu termasuk hadis ini. Paham ya? Lalu sahabat Abi Dzar ngomong lagi, ya Rasulullah, ara'aita in du'uftu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, apa engkau tahu? Apakah engkau kan tahu? Apakah engkau tidak tahu? Atau apakah engkau melihat apakah ada orang yang lebih lemah dariku di penduduk Madinah ini? Jadi dia mengatakan, ya gimana ya Rasulullah, saya menciptakan lapangan pekerjaan, nolong orang, kudunya kulo yang ditolong. Paham? Tapi dia ingin beramal lebih. Paham maksud saya? Wis dek dan miskin tapi ingin punya amal lebih. Paham? Ingin mempunyai ma'ruf yang lebih. Lalu Nabi menjawab, takufu syarraka 'anin nas fa inna shadaqatun minka 'ala nafsika. Engkau menahan dirimu, engkau menahan tanganmu, perbuatanmu untuk tidak menimpakan keburukan buat orang lain. Engkau tidak nyakitin orang lain, fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika. Sesungguhnya itu sedekah darimu untuk jiwamu. Ya kalau kita nggak menyakitin orang jamaah, itu sedekah. Ada hasrat dan keinginan nyakitin orang, ada hasrat dan keinginan untuk zolimin orang, kita nahan jamaah. Demi Allah, detik itu sedekah buat jiwa kita. Nafsunya jangan diikutkan. Kadang kita kan usil, ganggu orang, ngedelemin orang, jangan. Walaupun kita yang benar, dia yang salah, nahan diri. Kita dizolimin, gak usah balas, tahan. Paham? Dosa kita ini banyak banget enggak? Banyak banget enggak? Semakin alim semakin akeh dosane kok. Semakin banyak tahu dalilnya kan, naudzubillah, semoga saya dijaga sama Allah, amin Allahumma amin. Paham ya jemaah ya? Hati-hati ini. Jadi kalau mau sodako yang paling mudah, nggak pakai bayar, nggak pakai keluar keringat sedikit pun, tak ingatkan, tahan diri untuk nggak nyakitin orang. Jangan mentang-mentang kita berkemampuan lebih, mungkin alim dan seterusnya, nyakitin hati orang, itu nggak boleh jemaah. Nggak boleh ya. Justru orang yang alim, yang banyak sodakonya, yang hatinya lembut, yang banyak berzikir kepada Allah, menahan diri untuk nggak nyakitin orang. Maaf, kalau kita dikasih amanah jabatan dan harta yang banyak, peluang kita untuk menyakitin orang besar enggak? Besar enggak? Makanya kalau nikmat itu datang, tolong dijaga. Kalau nikmat itu datang sekaligus ujian, tolong dijaga. Jangan merendahkan, nyakitin orang. Apalagi kita nggak milik, justru banyak kesempatan untuk bisa bersedekah. Itu perbuatan ma'ruf. Mungkin ini dulu ya, banyak nanti insya Allah kita akan lanjutkan apa saja perbuatan ma'ruf pada pertemuan datang, part 2 sedekah. Kebaikan adalah sedekah pada part yang kedua minggu depan, karena saya lihat jenengan sudah pada ngantuk semuanya, lapar ya. Saya maklum di jatuh kurang seperempat, saya juga ditunggu di rumah sakit JEC Pamularsi ini, ditunggu juga jam 1, ada acara peresmian di sana. Saya mohon izin, semoga bermanfaat, semoga yang setengah jam ini betul-betul bisa menambah semangat kita untuk berbuat kebaikan, dan kebaikan itu menurut pandangan Allah, bukan pandangan makhluk. Insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan datang. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina walil muslimina amin. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا تقبل دعاءنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كثرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والآخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.